Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Wal fajri demi waktu fajar, walayalin ashri demi malam yang 10, wasyaf'i wal watri demi yang genap dan yang ganjil, walaili idza yasri demi malam apabila berlalu, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat dicerna orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Sekali lagi saya ulang-ulang, kaidah sumpah dalam Al-Qur'an, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu punya keistimewaan di hadapan Allah. Dan paling banyak dalam Al-Qur'an itu Allah bersumpah dengan waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang khususnya sendiri, ya, bahwa waktu fajar itu ada solat fajar. Solat fajar ini juga banyak keistimewaan, luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya di wajahnya. Tidak mesti harus hitam jidatnya, tidak. Ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kan Nabi SAW mengatakan, basyaril masyaina fi dhulumatil laili bin nuri tama yaumal qiyamah. Kabar gembirakan kepada orang-orang yang berjalan di malam hari, maksudnya untuk melaksanakan fajar, bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan itu yang kita inginkan. Karena ketika orang itu meniti titian siratal mustaqim, yang paling dihajatkan itu cahaya. Ya. Itulah yang paling dihajatkan ketika meniti siratal mustaqim. Orang yang sholat fajar, dia akan diberikan cahaya sempurna sehingga dia bisa menyeberangi titian dengan sempurna. Kemudian juga tidak ada pahala yang dilipat gandakan dalam solat kecuali solat fajar dan asar. Itu dilipat gandakan tuh pahalanya, fajar dan juga asar. Kenapa demikian? Karena malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari dan malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari itu perjumpaannya itu di solat fajar. Jumpanya itu di solat fajar. Jadi solat malaikat malam naik, malaikat siang turun. Lah itu jumpanya ketika manusia sedang solat fajar. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat yang mencatat kebaikan di malam dan siang itu, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka kemudian malaikat-malaikat siang dan malam mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang solat, kami tinggalkan mereka sedang solat. Artinya solat fajar dicatat oleh malaikat malam plus dicatat oleh malaikat siang, didobelkan pahalanya. Apalagi kemudian di antara sebab orang itu mudah masuk surga adalah orang yang menjaga solat fajar. Kata Rasulullah SAW, man hafadhu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua solat maka dijamin masuk surga. Maksudnya kata para ulama, baradaini di sini salatul fajri wa salatul asri. Solat fajar dan solat asar. Ya, jadi solat fajar salah satunya adalah penjamin orang masuk surga. Bahkan lebih daripada itu, kata Nabi SAW, man shallal fajri fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamman. Barang siapa yang sholat fajar berjamaah, tentu di masjid, kemudian dia setelah itu duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat syuruk, apa pahalanya? Seperti haji dan umrah secara sempurna. Dan itu tidak didapati dalam sholat-sholat yang lainnya. Mendapatkan ibadah haji dan umrah loh, tanpa harus pergi ke Mekah sana, itu kan luar biasa. Hanya duduk setelah sholat fajar sampai terbit matahari, itu pahalanya sudah luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, orang yang sholat fajar, maka dia akan mendapatkan perlindungan sampai waktu sore hari.
fi dhimmatillah. Kata Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, bahkan satu hari itu dia mendapatkan jaminan perlindungan Allah. Artinya kalau dia sholat subuh, betul-betul sholat subuh, berarti tidak perlu takut dalam siang itu. Tidak perlu takut dari orang yang hasad apabila hasad. Tidak perlu orang takut apabila orang sedang menyihir apabila dia menyihir. Tidak perlu orang takut apabila orang sedang dengki, sedang menzalimi, dan begitu seterusnya, karena orang ini mendapatkan naungan dan perlindungan Allah kalau dia betul-betul melaksanakan sholat subuh. Ini jaminan loh dari Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, berarti satu hari itu dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, min fadli salatil fajri fi waqtiha annaha tajlibur rizqal wasi', bahwa orang yang sholat subuh pada waktunya, maka hakikatnya dia sedang membentangkan rizkinya yang luas. Makanya Nabi SAW tadi sudah saya singgung, doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW, ketika mereka meninggalkan sholat subuh pada waktunya, walaupun satu kali seumur hidupnya, itu menjadi penyesalan sampai wafatnya. Itu sahabat Nabi itu. Jadi dia tidak sholat subuh pada waktunya satu kali seumur hidupnya, tapi menjadi penyesalan sampai wafatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah saya ceritakan, ketika menyerbu satu daerah di bawah kekuasaan Persia, namanya Tustar, kota terbesar juga di bawah kekuasaan Persia. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar mengutus para sahabat untuk menaklukkan Tustar. Subhanallah, orang-orang Persia sama dengan orang Yahudi suka membuat benteng, sehingga untuk menghancurkan benteng itu sulit banget, ya. Sehingga para sahabat kewalahan sampai sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 1 tahun lebih, sampai 1 tahun setengah loh, untuk merobohkan benteng itu tidak bisa, karena musuh itu selalu memanah menombak dari atas, sehingga tidak bisa mendekati benteng. Sampai 1,5 tahun loh. Bayangkan, pengepungan yang cukup lama itu bisa membuat kekalahan loh, karena namanya orang ngepung itu perlu biaya, perlu makan, perlu istirahat, dan begitu seterusnya kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan benteng itu roboh di waktu fajar. Subhanallah, benteng itu roboh di waktu fajar, karena waktu fajar itu waktu lengahnya manusia, lagi ngantuk-ngantuknya kan itu. Robohlah benteng itu. Masuklah tentara kaum muslimin, kemudian mampu menaklukkan Tustar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mulai terbit fajar sampai terbit matahari, kalah Tustar itu. Padahal ngepungnya 1,5 tahun tuh. Gitu ya. Naklukannya hitungan jam. Setelah kemudian para sahabat menaklukkan Tustar dan matahari sudah terbit, baru kemudian mereka sholat subuh setelah matahari meninggi. Artinya mereka sholat subuh di luar waktu. Dan ini pernah dilakukan Rasul ketika perang Ahzab, kan? Rasul harus menjaga parit, sebab kalau tidak dijaga, musuh itu akan meloncat dengan kuda-kuda mereka, sehingga Rasul tidak bisa meninggalkan untuk melaksanakan sholat. Meleng aja sedikit, kuda masuk. Makanya Rasul harus terus fokus gitu ya, sampai akhirnya di waktu maghrib. Rasul dan sahabat belum sholat asar. Ketika datang waktu maghrib, baru Rasul dan sahabat sholat asar. Artinya Rasul pun pernah melaksanakan sholat di luar waktu karena peperangan, kan itu. Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila disebutkan perang Tustar selalu menangis. Kenapa? Sampai ditanya, bukankah perang Tustar Allah menangkan? Kenapa engkau menangis, wahai Anas? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku tidak menyesali perang Tustar. Itu kemenangan dan kebahagiaan dan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin. Tapi aku menangis apabila disebutkan perang Tustar, karena ketika itu aku tidak sholat subuh pada waktunya, melainkan setelah terbit matahari. Dan itu menjadi penyesalan Anas ibn Malik sampai wafatnya. Satu kali loh ya, dia tetap sholat, cuman sholat di luar waktu, dan itu pun karena darurah, namanya perang ya. Ada waktu-waktunya tidak bisa kita melaksanakan sholat khauf ketika genting-gentingnya perang. Makanya Rasul pun pernah meninggalkan asar dan waktu sholat asar di waktu maghrib. Begitu juga sahabat sholat fajar ketika terbit matahari. Artinya ada kemimpinan tentang satu subuh kan, secara hukum fikih tidak ada masalah.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bagi para sahabat yang lain bahwa solat tepat waktu itu, apalagi solat fajar, itu sesuatu yang berharga bagi mereka. Jangankan solat wajibnya, solat sunnahnya saja lebih baik dibandingkan dunia dan isinya, kan itu. Rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Solat berkat fajar saja lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Yang namanya dunia dan isinya kan macam, ada mobil, ada rumah mewah, ada tanah, macam-macam ya. Tapi tidak lebih baik daripada 2 rakaat sunnah fajar. Kalau 2 rakaat sunnah fajar saja itu segitu pahalanya, gimana subuhnya yang merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala? Makanya kenapa solat sunnah 2 rakaat fajar itu disebut rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang diringankan, tidak boleh panjang-panjang ya. Makanya ditentukan kan bacaannya, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kan itu ya. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad ya. Dipendekkan, kenapa? Karena yang dipentingkan bukan 2 rakaat solatnya tapi subuhnya ya. Nanti kalau kelamaan 2 rakaat fajarnya, nanti lemas ketika subuhnya. Tidak mungkin orang mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib, kan begitu ya. Makanya dibuat ringanlah solat itu supaya subuh bisa dipanjangkan. Makanya sependek-pendeknya Rasul solat subuh itu paling pendek membaca 100 ayat dalam Al-Quran. Di antara sekian solat yang disunahkan dipanjangkan itu solat subuh. Solat subuh itu dipanjangkan dibandingkan solat-solat yang lainnya, karena paling pendek Rasul membaca 100 ayat di solat subuh itu, menunjukkan panjang dibandingkan solat yang lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi yang lebih hebat dibandingkan itu, orang yang menjaga solat fajar, ikhwan, itu akan mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari semua nikmat yang ada di dunia dan semua nikmat yang ada di surga. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dibandingkan semua nikmat yang ada di bumi, bahkan semua nikmat yang ada di surga. Apa itu? Ru'yatullah, memandang wajah Allah. Ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian melihat bulan purnama, apa kata Rasulullah? Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, kata Rasulullah. Kalian akan melihat Rabb kalian sambil melihat bulan, kata Rasul. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan itu, tidak berdesak-desakan, ya kan? Kalau lihat bulan kan nggak berdesak-desakan kan, karena tinggal nengok aja ke atas nampak bulan kan. Rasul ingin menyamakan cara melihat, bukan Allah seperti bulan, bukan, cara melihat ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian ingin ya, alla taghlibu ala salati qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubihi faf'alu, kalau kalian ingin melihat Allah Azza wa Jalla ya, maka jangan pernah terkalahkan untuk melaksanakan salat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenam matahari, waktu artinya salat asar. Bahwa orang yang menjaga 2 salat ini sebab terbesar kita mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan surga itu sendiri, apalagi nikmat dunia berupa ru'yatullah azza wa jalla, melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu fajar ini salah satunya adalah salatul fajri taqi min adzabillahi wa ghadabi wa iqabi. Bahwa salat fajar itu bisa menghindarkan dari azab Allah, kemarahannya, bahkan iqabnya. Dan salatul fajar min asbabin najati minan nar, salat fajar itu diantara penyebab seseorang terhindar dari neraka. Tentu ada beberapa perkara yang membantu kita untuk bangun di waktu fajar. Secara global ada 5. Yang pertama, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Doa, karena itu hal yang bisa membangunkan kita di akhir malam. Kemudian yang kedua, jangan bermaksiat sebelum tidur, karena maksiat itu yang membuat orang tidak bisa bangun di waktu subuh. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk membayangkan keistimewaan solat fajar yang sudah saya jelaskan. Bahwa kalau bangun di solat fajar itu waktu yang sangat istimewa. Orang kalau sudah tahu keutamaannya pasti ingin mengejarnya. Maka rasakan keutamaan solat fajar supaya mudah bangun. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala nafsi sifatil munafiqin ala nafsi. Berusaha, kalau saya tidak bangun subuh berarti ada sifat munafik dalam dada saya. Saya tidak hendak jadi munafik. Maka dia akan berusaha untuk bangun. Kemudian yang terakhir tentu
kita bisa minta tolong kepada kalau yang sudah punya istri atau pasangan, atau kita bisa minta tolong pada handphone gitu ya, dibuat alarm gitu ya, supaya mudah bangun. Makanya di sini karena sedemikian rupa pahala ibadah di waktu fajar ini, dan waktu fajar sendiri adalah waktu yang sangat istimewa, makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan walayalin ashri. Layalin ashr. Ada 4 penafsiran. Layalin ashri, malam yang 10 itu apa saja? Yang pertama, malam yang 10 itu artinya menurut saya Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini yang dikuatkan pendapatnya oleh beliau, maksudnya malam 10 di sini artinya 10 malam akhir Ramadan. Tanggal 20 Ramadan sampai selesai disebut Ashrul Awakhir, malam-malam akhir Ramadan, 10 awal Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah? Karena di 10 malam akhir Ramadan terdapat malam terbaik dalam setahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya dijadikan sumpah walayalin ashri. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya layalin ashri di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Diitlakkan malam mencakup siang. Ya, jadi kalimat malam tidak mesti harus malam, bisa juga disebut siang, karena dalam bahasa Arab ini terkadang kalimat yang sama, contoh namanya baina likulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, di antara dua adzan itu ada salat. Maksudnya adzan yang pertama adzan yang kita ma'ruf, adzan yang kedua maksudnya qomat gitu ya. Jadi apabila disebut malam itu juga mencakup siang. Makanya ketika para ulama membahas ada enggak qobliyah Jumat, ada enggak hukum qobliyah Jumat ya, menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ada qobliyah Jumat, berdalil dengan setiap 2 adzan itu ada sholat di situ, maksudnya adzan dan qomat. Mereka berdalil dengan dalil ini. Tetapi bukan qobliyah yang dimaksud para ulama. Jadi yang membolehkan qobliyah Jumat itu bukan artinya sholat rawatib, bukan sholat rawatib kayak ba'diyah qobliyah, bukan. Maksudnya hadis di antara 2 adzan itu sholat, maksudnya sholat nafilah, sholat sunnah gitu maksudnya ya. Jadi antum boleh sholat di antara 2 adzan ya, kalau mamanya untuk menghindari fitnah kan gitu. Kita di mana kadang-kadang kalau kita duduk terfitnah pula kan. Nah, jadi kita melaksanakan sholat sebelum Jumat itu bukan rawatib, ingat ya, bukan rawatib, tetapi sholat sunnah. Dalilnya ini di antara 2 adzan itu ada sholat maksudnya ya. Dan adzan pertama adzan itu ya adzan yang kedua itu maksudnya qomat. Ya, ini bagi yang berpendapat bolehnya sholat sebelum Jumat, tetapi bukan rawatib niatnya. Ini yang kita katakan, kalau mereka mengatakan qobliyah, kita katakan tidak ada qobliyah sebelum Jumat. Tidak ada, ya, tidak ada hadisnya. Adapun hadis ini bukan bicara qobliyah, bicara tentang sholat nafilah, sholat sunnah, karena keumuman hadis di antara 2 adzan itu ada sholat di situ. Ya, kalaupun kita sholat sebelum Jumat, bukan qobliyah, sekali lagi bukan qobliyah ya, tapi itu nafilah mengambil keumuman hadis ini, maksudnya begitu. Ataupun sholat mutlak, mulai datang ke masjid antum sholat 2 rakaat salam tanpa dibatasi. Itu yang disunahkan di sholat Jumat gitu ya. Bali bahwa malam itu juga terkadang diitlakkan adanya siang. Makanya para ulama ada yang mentafsirkan 10 malam di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah, dan itulah siang terbaik dalam setahun. Kalau malam terbaik dalam setahun 10 akhir Ramadan, kalau siang terbaik dalam setahun 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di situ tergabung banyak amalan. Ada kurban, gitu ya. Ada haji di situ, ya. Kemudian amalan yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan orang yang mati syahid dalam hadisnya kan. Makanya itu adalah siang-siang terbaik dalam sejarah 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, layalin ashri itu artinya 10 akhir dari puasanya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, awalnya dia berpuasa berapa hari? 30 hari. Salasina lailan. Jadi ingat, syariat dulu dengan syariat sekarang beda ya. Kalau Musa itu puasa malam. Kalau syariat Nabi Musa itu puasa di malam
hari. Tapi kalau syariatnya kita puasa di siang hari, dan puasa di siang hari jauh lebih afdal dibandingkan puasa di malam hari. Jadi malam itu untuk mereka, siang untuk kita. Nabi Musa alaihi salatu wassalam puasa di malam hari sampai 30 hari. Ketika di hari 30, karena dia akan berdialog dengan Allah Azza wa Jal, maka dia mengambil siwak untuk menyiwak giginya, karena takut bau, membatalkan puasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian datang dan mengatakan kepada Musa, jangan kau batalkan puasamu. Jangan kau batalkan puasamu, karena bau mulutnya orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Maka Allah katakan tambah 10 hari lagi. Makanya Allah mengatakan wa atmamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailan. Maka Musa pun menyempurnakan 10 hari lagi, sehingga sempurnalah dari 30 menjadi 40 malam. Disitulah turun Taurat. Jadi 10 malam di sini artinya 10 malam akhir daripada puasanya Nabi Musa, ya. Akhir daripada puasanya Nabi Musa. Ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang terakhir adalah yang dimaksud layalin ashri di sini adalah 10 awal bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram itu masuk pada penafsiran walayalin ashri. Walaupun sekali lagi pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala cenderung kepada lail di sini artinya 10 akhir bulan Ramadan. Ini ayat yang kedua. Wal fajri walayalin ashri. Kemudian Allah mengatakan wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya demi yang genap dan yang ganjil ini? Ada yang mengatakan maksudnya yang ganjil itu Allah. Allah kan ahad satu. Adapun yang genap itu adalah makhluknya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pasti berpasang-pasangan, ya kan? Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada jin, ada manusia, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, pasti berpasang-pasangan itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kan ketika min kulli syai'in khalaqna zawjayn dalam surah Az-Zariyat ayat 49, min kulli syai' wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu yang Allah ciptakan itu khalaqna zawjaini, pasti kami akan ciptakan berpasang-pasangan. Berarti yang genap itu makhluk, karena makhluk berpasang-pasangan kan, genap dia dua-dua, ya kan, langit bumi dua, darat laut dua gitu ya, gelap terang dua gitu. Genap maksudnya witir itu Allah sang Khalik, adapun yang genap itu maksudnya makhluknya. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya dan juga dengan makhluknya. Penafsiran yang kedua, maksudnya yang witir di sini Allah bersumpah dengan Adam. Adam itu witir satu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dari ibu bapa. Adam itu diciptakan sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya menjadi genap. Berarti yang witir itu Adam, yang genap itu Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Allah bersumpah dengan Adam dan juga Hawa. Kemudian yang ketiga, maksudnya witir ini adalah semua sifat, maksudnya witir itu sifat Allah, tetapi genap itu sifat makhluk. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan kita dari perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahakum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, kan itu. Ketika Allah menciptakan kita, dikeluarkan dari perut ibu kita, kita tidak mengetahui sesuatu, sama sekali tidak punya apa-apa, bahkan pendengaran pun tidak mendengar, penglihatan pun tidak melihat, ya kan? Kemudian hati pun tidak berakal. Baru sedikit demi sedikit setelah dia besar sedikit, mulailah pendengaran melihat, kemudian pendengaran mendengar, penglihatan melihat, kemudian hati mulai berpikir, kemudian diberikan ilmu, terus sampai dia tua, maka Allah akan kembalikan sebagaimana dia dilahirkan. Ketika sudah tua mulai rabun, ya kan? Ya, kemudian mulai peka, ngomong harus keras-keras, ya, mulai pikun, padahal dulu orang paling cerdas dulunya. Nah, dikembalikan tuh sifat bayinya ke ketua. Tapi Allah Subhanahu wa taala witir, ya. Allah tidak pernah didahului dengan kebutaan kemudian melihat, atau setelah melihat buta, tidak. Allah itu akan senantiasa melihat dan melihat dan melihat dan melihat, ya. Tidak didahului dan juga tidak diawali dengan perkara-perkara kebalikan daripada melihat. Laisa kamitsli syai'un
wa huwas samiul basir. Itu juga penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, maksudnya al-syaf'i wal watr ini mencakup semua ibadah. Contoh salat, ada yang ganjil, ada yang genap. Maghrib ganjil kan itu ya. Kemudian isya genap. Ya. Kemudian puasa ayyamul bid ganjil. Ya kan 3 hari saja kan? Senin Kamis genap gitu ya. Ramadan juga terkadang digenapkan, terkadang diganjilkan, tergantung melihat bulan. Ya, jadi semua ibadah itu mencakup ibadah. Namanya genap ganjil itu semua ibadah tercakup padanya kalimat asy-syaf'i wal watr. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud asy-syaf'i wal watr itu 10 akhir Ramadan. Mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 atau 29, 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai akhir Ramadan itu bisa mengandung genap ganjil. Ya. Terkadang yang genap itu ganjil, terkadang yang ganjil itu genap, gitu maksudnya. Makanya kenapa kita harus menghidupkan semua hari-hari malam di akhir Ramadan, karena ada yang kita anggap hari ini genap, bagi orang lain diganjil. Ya, contoh ketiga, hadis Quraib, dia datang dari Syam menuju Madinah. Dia ke Syam itu awal Ramadan, pulang ke Madinah pertengahan Ramadan. Lah Quraib ini mengikuti ru'yahnya Muawiyah di Syam, sehingga dia puasa di hari Jumat. Ya. Ketika sampai di kota Madinah berjumpa dengan Ibnu Abbas, rupanya Madinah memulai puasa di hari Sabtu. Kemudian kata Quraib, tidak cukuplah Muawiyah melihat. Ya. Kenapa kau tidak ikut Muawiyah sana gitu maksudnya? Ya. Kata Abdullah ibn Abbas, beginilah yang diperintahkan Rasul. Apabila tidak melihat bulan berarti digenapkan. Makanya kami puasanya Sabtu, mereka Jumat. Ketika kita anggap ini ganjil, di sana dianggap genap. Dan sebaliknya begitu. Ya. Jadi ada yang mentafsirkan juga seperti itu. Itulah wasy-syaf'i wal watr. Kemudian Allah mengatakan wal laili idza yasri, dan demi malam apabila telah berlalu. Maksudnya apabila malam itu masuk meninggalkan siang dan masuk waktu malam. Maksudnya di sini ada yang mentafsirkan bahwa kapan itu malam? Ada yang mengatakan malam itu dimulai dari waktu asar. Malam itu dimulai dari waktu asar. Ada juga yang berpendapat malam itu dimulai waktu maghrib. Adapun malam yang dimulai waktu asar, karena hadis Nabi SAW tentang ta'aqub al-malaika, pergantian malaikat siang malam yang mencatat kebaikan, berjumpanya di waktu sholat asar. Ya, jadi malaikat malam yang akan mencatat amalan kebaikan kita di malam hari itu, mereka turun di waktu asar. Berarti asar itu waktu malam bagi ta'aqubatil malaika. Ya, pergantian malaikat siang dan malam dimulai waktu asar. Disitulah waktu dicatatnya 2 pahala malaikat siang dan malam. Makanya sebagian ulama mengatakan malam itu dimulai waktu asar. Berarti kalau kita cerita tentang i'tikaf, berarti masuknya di waktu asar. Ketika kita bicara tentang Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar. Gitu maksudnya. Bagi pendapat ini. Ya. Pendapat yang kedua, tidak, malam itu di waktu maghrib. Ketika terbenam matahari itulah malam. Ya, itulah malam gitu. Jadi ada 2 pendapat tentang apa itu malam. Ya, malam itu maksudnya setelah maghrib, karena disitulah ada waktu sholat maghrib. Nanti terus ke malam lagi ada isya, ke malam lagi ada witir ya setelah isya, sampai sepertiga malam sampai subuh. Jadi banyak amalan di malam hari. Dan saya sudah jelaskan bahwa ibadah di malam hari lebih afdal dibandingkan ibadah di siang hari. Makanya Allah jadikan sumpah malam itu dalam suratul Fajr. Kemudian yang paling utama tentu di malam hari adalah 10 akhir atau sepertiga akhir malamnya. Kan malam itu kan ada permulaan, ada pertengahan, ada akhir. Yang paling utama dari malam itu adalah akhir malam, sepertiga malam akhir. Disinilah rahasia rizki, rahasia berkah, rahasia umur, rahasia macam-macam di sini. Ya, ketika Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka kalau orang bangun di sepertiga malam, mintalah sesuatu yang akan berlalu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari kembali. Disitulah rahasianya. Ya, di sepertiga malam akhir. Dan yang terakhir Allah mengatakan di sini hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima orang-orang yang berakal? Tentu orang yang berakal akan memanfaatkan hal-hal yang sudah saya jelaskan di sini. Ya, betapa banyak keutamaan waktu fajar, 10 malam, ya kan? Kemudian asy-syafi wal watr dan ibadah-ibadah di malam hari. Tentu kalau dia berakal akan mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kecuali orang yang tidak berakal tentu tidak akan mengambil dari sumpah-sumpah Allah yang 4 ini. Wallahu alam, ini di antara surah Al-Fajr ayat 1 sampai 5.